Bisa. Boleh langsung mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat Bu Iin. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah saya juga sehat Putri. Ini ada apa nih Bu Iin? Mohon izin saya mau wawancara Putri terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik. Silakan Bu Iin. Ya, terima kasih Putri. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pernah timbul kasus-kasus atau permasalahan di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi, tolong Ibu ceritakan mengenai satu kasus yang pernah Ibu hadapi. Oke, baik Bu Iin. Ini kalau contoh satu kasus ini Bu Iin, ada salah satu murid di sini, di sekolah sini itu dia sering terlambat Bu Iin, namanya Ilham. Dia sering terlambat ketika masuk, kemudian kalau ditanya itu ternyata alasannya karena membantu orang tuanya di rumah. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut peraturan, ini kan tidak diperbolehkan masuk kelas dulu. Tapi karena alasannya memang dia membantu orang tua di rumah dan memang setelah dikonfirmasi memang keadaan orang tuanya seperti itu akhirnya diperbolehkan masuk kelas. Seperti itu salah satu contohnya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk identifikasinya apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau dari contoh kasus yang sudah saya sebutkan itu dari Bu Iim, dilihat dari ini, adakah nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan seperti itu. Jadi seperti pada kasus Ilham itu, kalau menurut peraturan sekolah, sebenarnya dia tidak diperbolehkan langsung masuk kelas. Nah, di sisi lain ternyata alasannya adalah bahwa dia membantu orang tua. Nah, di sini dari adakah nilai-nilai kebaikan yang bertentangan ada atau tidak? Dari situ identifikasinya. Kalaupun nanti ada berarti dia masuk di etika moral itu tadi. Dilema etika, iya, dilema etika maksudnya seperti itu. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, pengambilan keputusannya yang selama ini saya lakukan itu melalui musyawarah, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, jadi untuk menangani kasus-kasus seperti dilema etika seperti itu, pertama-tama ya memang kita harus mengumpulkan ya Bu Im. Jadi mulai dari waka kesiswaan, waka kurikulum, kemudian dewan guru, kemudian menggali informasi dari wali kelas selaku penanggung jawabnya, kemudian juga berkoordinasi dengan wali murid. Seperti itu. Jadi nanti musyawarah bagaimana keputusannya dengan kondisi yang seperti ini, alasannya seperti ini, baru bisa diambil keputusan seperti itu. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau saya amati selama ini untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu dengan cara itu tadi Bu Im, kolaborasi. Jadi kolaborasi antara waka kesiswaan, kemudian wali kelas, kemudian dengan wali murid seperti itu. Baik, dengan kolaborasi Bu ya yang paling efektif. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang menjadi tantangan pada kasus-kasus dilema etika tentu saja di sini karena metode yang saya gunakan adalah musyawarah, pastinya ada beberapa pihak yang berbeda pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat Bu Im dalam bagaimana menangani anak tersebut seperti itu. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk penyelesaian ini tidak ada jadwalnya ya Bu Im, jadi tidak terjadwal. Jadi artinya ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga seperti itu. Begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik, untuk ini ya Bu Im, untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, itu otomatis harus punya banyak sumber atau referensi informasi-informasi dari berbagai pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan itu sesuai, seperti itu Bu Im. Jadi dari informasi-informasi tadi ya Bu ya, untuk Betul. menggali informasi supaya keputusannya tepat begitu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk pembelajarannya pada kasus-kasus dilema etika seperti ini, otomatis ini ya Bu Iim, kita itu tidak harus melulu tertuju pada peraturan yang ada, tapi apa? Tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk pengambilan keputusan yang bisa sesuai tepat pada kondisi anak tersebut, seperti itu. Ya, berarti tidak harus selalu sesuai peraturan, Betul. tapi Mempertimbangkan ada pertimbangan dari banyak hal seperti itu. Oh, begitu ya. Baik Putri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Mohon maaf Iin. sudah banyak mengganggu aktivitas Ibu dari siang ini di siang ini. Tidak apa-apa. Baik Bu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.